Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya mau sedikit berbagi pengalaman ataupun sedikit pengetahuan yang mungkin kiranya nanti bisa bermanfaat untuk saudara-saudaraku semua dimanapun saja berada. Ini mengenai penyakit. Ada penyakit yang memang itu medis dan non medis. Nah, apa itu yang disebut non medis? Mungkin sudah tidak asing lagi, atau mungkin pernah kita dengar atau pernah kita tahu, bahkan mungkin saudara-saudaraku pernah ada yang mengalami penyakit yang non medis itu seperti guna-guna, santet, tenung. Nah, itu ragam ilmunya. Nah, bagaimana caranya supaya kita mengetahui kalau kita ini sakitnya karena medis atau non medis? Sebenarnya sangat mudah. Ketika kita mempunyai keluhan, semisal sakit kepala. Sakit kepala, kita meminum obat, baik itu pun obat dari warung ataupun obat dokter, dan bahkan sudah ke spesialis, tapi tidak ada reaksi ataupun tidak mengalami perubahan menuju kebaikan. Nah, kita sudah mengkonsumsi herbal, sudah mengkonsumsi apapun obat itu, tapi tidak ada kurangnya. Bahkan sudah pernah dirawat di rumah sakit atau penanganan dokter-dokter, tapi juga tidak ada kurangnya. Kita perlu waspada bahwa itu adalah penyakit non medis. Nah, penyakit non medis ini dengan ciri-ciri kalau kita sakit kepala, biasanya itu waktunya tertentu. Contohnya mau maghrib, tengah malam, subuh, dan ba'da asar. Itu baru terasa sakit. Tapi di luar jam itu tidak terasa sakit. Nah, ini kita waspadai bahwa itu penyakit non medis. Tapi apapun penyakit yang kita rasakan, baik itu medis atau non medis, itu harus dalam penanganan yang tepat. Memohon sendiri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan Sang Maha Pencipta. Kalau mungkin ada yang berkeyakinan atau beragama lain, silahkan, ya kan, semua dengan berdoa caranya masing-masing. Nah, bagaimanakah untuk yang medis, ke dokter, ke spesialis dan sebagainya, kok ternyata belum ada perubahan? Yang non medis begitu juga sudah ditangani oleh tabib, kok juga belum ada perubahan. Ada apa? Perlu kita ketahui bahwa penyakit itu awalnya dari diri kita sendiri, baik itu yang medis ataupun yang non medis. Contoh untuk penyakit yang medis, sakit lambung, ya karena kita telat makan, ataupun sering kita terlambat makan. Bahkan mungkin kita sering mengkonsumsi makanan-makanan yang sekiranya itu membuat lambung kita itu luka. Dari semua yang di fisik itu, secara tidak sadar bahwa itu juga hasil dari perbuatan kita. Nah, seperti itu. Jadi kita introspeksi dulu, ini mengenai obat dari segala obat.
Setelah kita introspeksi akan kesalahan kita, akan perbuatan kita dan apa yang kita lakukan, ya kan, barulah kita menyadari di situ kalau memang kita salah, ya kita harus rubah pola atau cara makan kita. Untuk yang non medis juga sama. Kemungkinan kita sama tetangga tidak sengaja membuat sakit hatinya, ataupun kita sama orang lain lah, intinya kita tidak sengaja juga melakukan kesalahan menurut pandangan mereka, sehingga mereka sakit hati, mereka tidak terima akan perbuatan kita dan sebagainya. Akhirnya mereka menempuh jalan-jalan untuk menyakiti kita dengan cara yang non medis tadi. Jadi apa sebenarnya yang terjadi di diri kita itu adalah, ini mengenai sakit baik medis ataupun non medis, itu semua hasil dari kita sendiri, ulah kita sendiri dan perbuatan kita sendiri. Nah, setelah kita memang sudah sakit baik itu medis ataupun non medis, usaha untuk kesembuhan tetap dijalankan, baik itu melalui rumah sakit, dokter, ataupun melalui tabib ataupun sinsei dan sebagainya. Silahkan, itu adalah ikhtiar dan usaha kita ke dalam diri kita sendiri. Ketika kita mengalami sakit, coba lakukan. Yang pertama adalah kita ibadah jangan ditinggalkan. Kedua, kita memohon kepada Tuhan, ya, agar kita disembuhkan. Dan yang ketiga, kita harus tahu apakah ini memang kesalahan saya, ataukah ini ujian saya, ataukah ini hukuman saya. Ketika kita tiga ini sudah ketemu, silahkan dirasa sendiri, dikaji sendiri, dan ditelusuri sendiri. Karena apa? Ketika nanti ada orang lain yang mengatakan kepada kita bahwa ini kamu karena sama si A itu, sama si fulan itu begini, makanya dia begini. Apalagi ditambah ketika yang non medis ini kita ketemu sama orang yang mengatakan bahwa oh kamu ini sakit dibuat begini, dibuat ini. Nah, itulah menjadikan timbul fitnah. Nah, sebelum itu semua terjadi, mari kita introspeksi diri, istighfar banyak-banyak, mohon ampun banyak-banyak akan segala kesalahan, akan juga segala kelalaian kita, keteledoran kita. Dengan cara apa? Sebelum tidur, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, kesalahanku yang sengaja ataupun tidak disengaja hari ini. Ya Allah, aku maafkan orang-orang yang menyakiti aku, orang-orang yang bersalah sama aku, ya, orang-orang hanya jolim kepadaku hari ini. Dan terakhir, tutup dengan ya Allah, terima kasih atas semua nikmat, kesehatan, keberkahan, dan apapun yang hari ini kita terima. Kita bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena kita tidak tahu apakah dengan kita tidur ini besok pagi kita akan bangun lagi. Tidak ada jaminan bahwa kita tidur terus besok bangun pagi. Nah, ketika kita memang terbangun di saat pagi, kita bersyukur. Ya Allah, terima kasih. Saya masih diberikan kenikmatan untuk menghirup udara hari ini. Ya, saya masih diberikan umur yang panjang. Semoga hari ini menjadi
jalan ibadahku dengan kebaikan. Nah, seperti itu. Dan persiapkan bahwa hari ini kita yang akan lalui itu adalah nikmat-nikmat ya dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Kemungkinan dengan diberikannya waktu lagi 1 hari, kita itu untuk menambah banyak pahala, bukan untuk menambah banyak dosa. Kita kalau memang dalam kondisi sakit, baik medis ataupun non medis, kita memaafkan kepada siapapun ya, baik itu saudara, baik itu pun keluarga, baik pun anak ataupun baik pun orang tua. Kalau memang bisa kita datangi, kita meminta maaf sama mereka, lakukan. Kalau tidak bisa, kita manfaatkan. Berantem sama si A atau sama si B atau sama si C, kita tidak tahu rumahnya atau mungkin orang yang sudah pindah, silahkan minta maaf, karena Allah Maha mengetahui. Kita tidak tahu tempatnya, tapi paling tidak ada lagi amarah, dendam, benci di dalam hati kita, yang medis ataupun non medis, seperti gula. Itu saya amati dan selalu saya selidiki. Orang yang penyakit gula itu karena pikirannya terlalu keras, keinginannya terlalu banyak, amarahnya tidak bisa terluapkan. Jadi di mana permasalahan sakit ini? Ya, ada di pikiran kita sendiri. Semua berawal dari diri kita. Ketika kita bisa memaafkan orang lain, kalau bahasa Jawanya itu legowo, ya, kalau ikhlas bahwa apa yang terjadi itu semua kita diperjalankan sama Allah, kita akan lebih enak dalam menjalani. Coba sekarang sedulur renungkan, semua kembali kepada diri kita masing-masing. Obat, dokter itu hanya sebagai perantara kesembuhan. Sekarang untuk pun semua yang sudah pernah kita alami, baik itu dalam sakit-sakit yang pernah terjadi sama kita, itu menjadi pelajaran ke depannya. Ketika kita bersalah kepada orang lain, kita harus meminta maaf. Ketika orang lain bersalah sama kita, kita juga harus memaafkan. Hidup ini seperti ketika kita bernapas. Kadang kita ngobrol, kita naik sepeda, kita jalan kaki dan sebagainya, kita tidak sadar kalau kita itu bernapas. Cobalah bagaimana ketika kita pengen merasakan nafas. Nafas itu akan berpengaruh nantinya kepada sinergi dari kehidupan kita. Contohnya seperti ini, kalau orang lari-lari pasti ngos-ngosan, ya, karena dia memaksakan nafas. Tapi ketika kita mengikuti aluran nafas, keluar masuk dari hidung, ya, itu dengan enak tanpa kita sadar. Sama seperti halnya dalam kehidupan ini. Ketika kita tidak memaksakan berjalan seperti biasa, ya,
kita hanya menjalaninya dengan keikhlasan, dengan kepasrahan, bahwa kita yakin tidak akan sesuatu pun apa terjadi kecuali atas izin dan ridho Tuhan. Kalau kita percaya kepada hal yang seperti itu, hidup terasa enak. Kenapa? Pikiran jadi tenang. Ya, kalau kita punya anak yang nakal, ya doakan saja. Karena apa? Yang merubah, walaupun kita sudah nasihati, sudah kita didik baik dan sebagainya, ya. Tapi kalau memang anak ini belum disadarkan, berikan hidayah supaya dia baik, tidak akan berubah menjadi baik. Ketika kita berhadapan dengan orang lain, ya, seperti apa yang orang lain lakukan kepada kita, ingatlah satu kunci bahwa apa? Jangan pernah ingat-ingat kita menanamkan kebaikan kepada orang lain, dan lupakanlah perbuatan jahat orang lain kepada kita. Jangan pernah kita ingat kebaikan kita kepada orang lain, dan lupakanlah perbuatan jahat orang lain kepada kita. Kita bisa seperti itu, kita akan menjadi pribadi atau orang yang kuat. Di balik sakit sendiri itu kita ada hal yang memang menjadikan hikmah. Itu seperti itu. Jadi saya tidak berpanjang lebar, dan saya juga mohon maaf, saya bukannya menggurui atau saya mengajari dan sebagainya. Ini hanya sebagai pengalaman saya selama saya menangani pasien-pasien, saya menangani orang-orang yang datang kepada saya. Tidak ada orang yang bisa memberikan kesembuhan kecuali atas ridho dan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Kita semua adalah makhluk yang memang diciptakan untuk saling bantu membantu, tolong menolong, ya, kebersamaan menjadi tangannya Tuhan. Ketika kita berdoa, ya Allah, saya minta uang, belum pernah ada uang itu jatuh dari langit satu karung. Tapi ketika doa kita kok diijabah, kemungkinan besok, ya, atau lusa kita ada kerjaan, ada tender, ada proyek dan sebagainya datang melalui orang. Begitu saja. Kiranya ada kurang lebihnya, ada manfaat yang bisa diambil dari video saya ini. Silahkan untuk saya doakan semua saudara-saudaraku yang menonton video ini dimanapun saja berada, yang dalam keadaan sakit, yang dalam keadaan sedih, yang dalam keadaan kekurangan. Semoga Gusti Allah melimpahkan rahmat dan hidayahnya. Yang sakit disembuhkan, yang sedih menjadi kebahagiaan lagi, dan yang sempit dilonggarkan semuanya. Tiada daya dan upaya kecuali kita usaha
dan dapat ridhonya dari Allah. Sakit medis ataupun non medis itu semua kembali dari diri kita sendiri. Maafkanlah kesalahan orang lain dan perbaikilah diri kita sendiri. Ketika itu kita bisa, itu akan menjadi obat yang sangat mujarab untuk diri kita sendiri. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk saudara-saudaraku semua. Ada kurang lebihnya dalam saya menyampaikan.